Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sengah Maharta. Ya. Waduh. Kenapa ini macet-macet suaranya? Undang Rosidi MPD. Ya. Dan rekan yang saya sayangi. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Rasulullah kita Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita dengarkan paparan materi seminar hasil kepada Resti Novika. Si gendut Saya ini persilakan. Si gendut ini ya, moderatornya. Ya, Resti, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan seminar hasil pengembangan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMA pada materi suhu dan kalor. Mengenai pendahuluan, yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Untuk latar belakang, yaitu berpikir tingkat tinggi berarti kemampuan peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan hal-hal lain yang belum pernah diajarkan menurut Afriani, Maria, dan Octaviani 2016. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki peserta didik, baik aspek kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan pemecahan masalah tidak dapat dimiliki secara langsung, melainkan diperoleh melalui latihan. Rofiah, Aminah, dan Kawati 2013. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini mendorong peserta didik dalam menelaah informasi secara kreatif dan kritis pada pembelajaran yang belum pernah diajarkan. Peserta didik perlu dilatih dengan soal-soal HOTS untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Peningkatan keterampilan berpikir siswa dapat diketahui dengan cara penilaian. Menurut Surani Syahaan dan Samsudin 2015, penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi perlu dilakukan dengan instrumen tes, yaitu instrumen tes tertulis. Harapannya yaitu tersedianya instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan tipe soal pilihan jawab beralasan, tes benar salah, dan tes banyak respon yang mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu dan kalor fisika SMA. Selain itu, kenyataannya, pada hasil analisis kebutuhan yang dilakukan di salah satu sekolah di Pringsewu, menunjukkan bahwa guru sudah memberikan soal HOTS, namun hanya sampai level C4. Soal tipe pilihan jamak beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon belum pernah diberikan oleh guru. Dan hasil analisis lapangan yang dilakukan oleh Istiono 2014 di daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa belum tersedia di sekolah. Masalahnya yaitu instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada tipe soal pilihan jamak beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon belum tersedia. Solusinya, dikembangkan instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa berdasarkan indikator menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta yang valid dan reliable dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, benar, salah, dan memilih banyak respon. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen tes dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu dan kalor fisika SMA. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat kesesuaian individu pada instrumen tes dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu dan kalor fisika SMA. Yang ketiga yaitu bagaimana tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menghasilkan produk berupa instrumen tes dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang valid dan reliable pada materi suhu dan kalor fisika SMA.
Yang kedua yaitu mengetahui tingkat kesesuaian individu dari instrumen tes dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi suhu dan kalor fisika SMA. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal banyak respon di SMA Negeri 1 Gunung Sewu. Adapun manfaat penelitian, yaitu yang pertama, instrumen tes yang dikembangkan dapat dijadikan suatu alternatif alat penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon pada materi suhu dan kalor fisika SMA. Yang kedua yaitu menghasilkan instrumen tes dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, soal benar salah, dan soal memilih banyak respon untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada materi suhu dan kalor fisika SMA. Selanjutnya, ruang lingkup pada penelitian ini yaitu yang pertama, pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengembangkan instrumen tes HOTS menggunakan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi pada taksonomi Bloom yang telah direvisi yaitu analisis, evaluasi, dan mencipta yang valid dan reliable. Yang kedua yaitu uji validitas dilakukan oleh 3 dosen ahli pendidikan fisika Lampung yang berkompeten dalam bidang tersebut. Yang ketiga, untuk uji reliabilitas dan tingkat kesesuaian individu pada instrumen tes dianalisis menggunakan aplikasi software Ministep 4.5.1. Ruang lingkup yang keempat yaitu jenis instrumen tes yang dikembangkan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa adalah soal pilihan jamak beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon. Kompetensi dasar yang digunakan untuk mengembangkan instrumen tes HOTS adalah pada KD 3.7 kurikulum 2013 yang telah direvisi pada materi suhu dan kalor. Yang keenam yaitu subjek penelitian siswa kelas 11 IPA semester genap di SMA yang telah mempelajari materi suhu dan kalor. Prosedur pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Brook and Gore 1983 yang terdiri dari 7 langkah yaitu penelitian dan pengumpulan informasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba lapangan awal, yang kelima revisi produk awal, yang keenam uji lapangan, dan yang ketujuh produk akhir. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Mengenai hasil analisis kebutuhan lapangan yang dilakukan di salah satu sekolah menengah ke atas yang berada di Kabupaten Pringgi Sewu, hasil ini menunjukkan pada hasil analisis kebutuhan siswa menunjukkan terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pertama penilaian siswa terhadap pembelajaran fisika. Aspek kedua yaitu pengalaman siswa dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan guru. Aspek ketiga yaitu penilaian siswa jika mengerjakan soal dengan tipe benar salah, pilihan jamak beralasan, dan memilih banyak respon. Didapat dari hasil analisis kebutuhan siswa yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa peserta didik kesulitan dalam belajar fisika serta materi suhu dan kalor termasuk materi yang sulit pada aspek pertama. Pada aspek kedua yaitu siswa belum diberikan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon oleh guru. Pada aspek ketiga yaitu mengenai penilaian kelebihan ketiga tipe soal tersebut. Dihasilkan bahwa siswa tidak setuju dengan kelebihan ketiga tipe soal tersebut dikarenakan siswa belum mengalami soal dengan ketiga tipe soal tersebut yang diberikan oleh guru. Selanjutnya mengenai hasil analisis kebutuhan guru, terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek pertama penggunaan bahasa yang baik dalam pembuatan soal dan penilaian guru dalam membuat soal. Aspek kedua yaitu penggunaan indikator C4, C5, dan C6. Aspek ketiga yaitu penggunaan dan penilaian instrumen soal, tipe pilihan jamak beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon. Aspek keempat yaitu penilaian kemampuan berpikir siswa terhadap hasil belajar. Dan aspek yang kelima yaitu kebutuhan pengembangan instrumen soal bertipe pilihan jamak beralasan. Didapat dari hasil analisis kebutuhan guru yaitu
instrumen soal yang diberikan pada siswa sudah dalam kategori HOTS, namun hanya sampai level C4. Selain itu, guru belum pernah memberikan soal dengan tipe pilihan jawab beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon. Soal yang diberikan oleh guru berupa soal uraian dan soal pilihan jamak. Berikut contoh soal yang dibuat oleh guru. Ini salah satu contoh soal uraian yang dibuat oleh guru di salah satu sekolah di Pringsewu. Dan selanjutnya ini salah satu contoh soal uraian yang dibuat oleh guru di salah satu sekolah di Pringsewu. Sehingga dari hasil analisis kebutuhan, perlunya pengembangan soal untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan indikator C4, C5, dan C6 dengan menggunakan tipe soal pilihan jamak beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon. Selanjutnya yaitu pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan pada tahap perencanaan untuk menyusun instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu tahap pertama menyusun kisi-kisi instrumen tes. Tahap kedua yaitu menyusun desain instrumen tes, yaitu tipe soal pilihan jawab beralasan, benar salah, dan memilih banyak respon. Yang ketiga yaitu menyusun rubrik penskoran. Dan yang keempat menyusun lembar uji ahli untuk menguji kevalidan instrumen tes tersebut. Selanjutnya, setelah melewati tahap perencanaan, pada pengembangan produk, yaitu dilanjutkan untuk menentukan format butir soal, yang kedua menentukan konstruksi butir soal, dan yang ketiga menentukan pedoman perskoran. Setelah instrumen tes dikembangkan, kemudian diujikan kepada 3 dosen ahli pendidikan fisika. Dari hasil data, menurut saudara yang 2013 terdapat kriteria instrumen tes yang baik, yaitu validitas dan reliabilitas. Instrumen tes yang telah dikembangkan, yang telah diuji kevalidannya ke validator sebelum dilakukan uji lapangan. Butir soal yang diuji kevalidannya ke ahli mengandung 3 aspek, yaitu terdapat aspek bahasa, konstruksi, dan aspek materi. Hasil validasi ahli pada instrumen yang dikembangkan dengan jumlah 45 diperoleh pada aspek bahasa, yaitu diperoleh nilai dalam kategori rendah menurut Ari Kunto 2012. Adapun saran dari validator yaitu perbaikan penulisan, perbaikan tata bahasa, dan susunan kalimat agar lebih mudah dipahami. Dan pada aspek konstruksi yaitu diperoleh nilai dalam kategori rendah menurut kriteria penilaian Ari Kunto. Adapun saran dari perbaikan dari validator adalah perbaikan butir-butir soal harus memuat kategori HOTS, perbaikan isi materi soal yang lebih kontekstual, perbaikan pokok soal yang dirumuskan agar lebih jelas, dan perbaikan pada wacana dan gambar harus berfungsi. Selanjutnya pada aspek materi diperoleh nilai yaitu dalam kategori rendah menurut penilaian Ari Kunto 2012. Adapun saran untuk aspek materi yaitu perbaikan konsep materi soal agar konsep soal lebih benar, perbaikan istilah yang digunakan pada soal agar jelas dan mudah dipahami siswa, perbaikan materi pada soal agar butir soal sistematis dan alurnya jelas, dan perbaikan pada materi agar mudah dipahami siswa. Dari hasil validasi 45 butir soal yaitu diperoleh butir soal kurang layak, kurang valid dan tidak layak untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, sehingga perlu dibuang dan diganti karena diperoleh nilainya dalam kategori rendah. Selanjutnya, setelah butir soal dibuang dan diganti, dari 45 soal menjadi 18 soal, yang terdiri dari 6 soal pilihan jamak beralasan, 6 soal benar salah, dan 6 soal memilih banyak respon. Setelah butir soal diperbaiki, maka instrumen tes kembali diuji kevalidannya oleh 3 dosen ahli. Hasil uji ahli diperoleh dari segi aspek bahasa, dari segi aspek materi yaitu 77,26%,
Dari segi aspek nilai konstruk yaitu 68,28% dan dari segi aspek bahasa yaitu 78,03%. Sehingga secara keseluruhan dari ketiga penilaian dosen ahli dinyatakan valid dan layak digunakan menurut kriteria penilaian Arikunto 2012. Selanjutnya, instrumen tes yang dinyatakan valid setelah diuji kevalidannya dilakukan uji lapangan dalam skala terbatas. Uji coba lapangan dilakukan pada 60 siswa di SMA Negeri 1 Pringsewu pada bulan Maret 2020. Hasil yang diperoleh dari uji lapangan yaitu dianalisis menggunakan model RAS dengan software Ministep 4.5.1. untuk mendapatkan informasi validitas dan reliabilitas instrumen tes, tingkat kesesuaian individu, dan hasil kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Berdasarkan hasil analisis validitas butir soal pilihan jamak beralasan, dinyatakan valid karena telah memenuhi ketiga kriteria menurut Bond et al. 2014, yaitu jika dilihat pada nilai outfit MNSKI, nilai outfit ZSTD, dan nilai PT Measure Core pada soal pilihan beralasan nomor 1 sampai 6 dinyatakan diterima menurut kriteria menurut Bond et al. Selanjutnya, pada hasil analisis validitas butir soal benar salah diperoleh bahwa nilai dari 6 soal outfit MNSKI dan ZSTD serta PT Measure Core diterima menurut kriteria Bond et al. Selanjutnya, pada hasil analisis validitas butir soal banyak respon dari nilai outfit MNSKI dan ZSTD serta nilai PT Measure Core-nya, dari ke-6 soal tersebut nilainya diterima menurut dari ketiga kriteria menurut Bond et al. Sehingga semua butir soal berfungsi normal dan melakukan pengukuran dan tidak terjadi miskonsepsi pada siswa terhadap butir soal. Menurut Arikunto, suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila teknik evaluasi tes dapat sepenuhnya mengukur kemampuan tertentu yang diharapkan. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis validitas butir soal, selanjutnya dianalisis reliabilitas butir soalnya. Menurut Rosidin 2017, reliabilitas pada instrumen tes menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran dengan ketepatan, konsistensi, atau stabilitas suatu pengukuran yang dilakukan. Butir soal yang dikembangkan pada tipe pilihan jamak beralasan diperoleh nilai person reliability-nya yaitu 0,81 yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari responden bagus. Dan nilai pada item reliability soal pilihan jamak beralasan diperoleh nilainya yaitu 1,00 yang menunjukkan bahwa kualitas butir soal tergolong istimewa. Dengan nilai alpha Cronbach's-nya yaitu 0,91 dalam kategori bagus sekali. Selanjutnya, hasil analisis reliabilitas pada tipe soal benar salah. Pada nilai person reliability diperoleh yaitu nilainya 0,78 yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari responden cukup. Dan nilai item reliability-nya diperoleh yaitu 0,95 yang menunjukkan bahwa kualitas butir soal tergolong istimewa. Dengan nilai alpha Cronbach's-nya yang diperoleh yaitu 0,95 dalam kategori bagus sekali. Selanjutnya, pada tipe hasil analisis reliabilitas tipe memilih banyak respon, diperoleh nilai person reliability-nya yaitu 0,75 yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari responden cukup. Dan nilai item reliability-nya yaitu 0,93 yang menunjukkan bahwa kualitas butir soal tergolong bagus sekali.
dari nilai Alpha-Core Batch-nya yang diperoleh sebesar 0,95 dalam kategori bagus sekali. Dari ketiga tipe soal tersebut, nilai person reliability diperoleh dalam kategori cukup sampai bagus menurut penilaian Sumintono dan Widiarso. Hal ini berarti siswa mengerjakan item soal dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Sedangkan nilai item reliability dari hasil ketiga tipe soal tersebut diperoleh dari rentang bagus sampai istimewa. Hal ini berarti seluruh item memiliki ketepatan dengan model dan merupakan item-item yang berkualitas. Secara keseluruhan, untuk mengukur reliabilitas antara interaksi person dengan item, itu menggunakan nilai Alpha-Crown Batch. Nilai Alpha-Crown Batch pada instrumen tes dari ketiga tipe soal tersebut diperoleh nilainya dalam rentang bagus sekali, sehingga menunjukkan butir soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Hal ini berarti instrumen tes tersusun dari butir-butir soal yang memiliki informasi tinggi sehingga mendapat nilai reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Julianingsih, Rosidin Wahyudi 2017 mengenai pengembangan instrumen asesmen HOTS untuk mengukur dimensi pengetahuan IPA. Lanjut kesimpulan aja, kesimpulan saran, hasil kesimpulan saran aja. Baik, Pak. Nah. Ya. Baik, untuk kesimpulan dari hasil dan pembahasan diperoleh yaitu kesimpulannya yang pertama, instrumen tes berpikir tingkat tinggi materi suhu dan kalor yang dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan instrumen yaitu valid dan reliable. Hasil analis data dengan software Ministep 4.5.1 pada tipe soal pilihan jawab beralasan benar salah dan banyak respon telah memenuhi ketiga kriteria kesesuaian butir soal menurut Bond et al. 2014, sehingga dinyatakan valid. Instrumen tes memiliki reliabilitas yang tinggi dengan nilai Alpha-Crown Batch dalam kategori bagus sekali. Dengan demikian, instrumen tes berpikir tingkat tinggi materi suhu dan kalor dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Untuk kesimpulan kedua, yaitu tingkat kesesuaian individu person fit menunjukkan pola respon yang tidak sesuai. Kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian individu person fit berdasarkan kriteria Bond et al. 2014. Pada analisis tingkat kesesuaian individu menunjukkan terdapat 4 siswa dengan pola respon yang tidak fit. Untuk kesimpulan ketiga, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Sewu tergolong dalam kategori rendah. Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan yang pertama untuk bagi guru diharapkan guru dapat mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi berdasarkan indikator berpikir tingkat tinggi pada materi fisika. Dengan demikian, guru dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, sehingga pihak sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi. Bagi peneliti, diharapkan peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian mengenai pengembangan instrumen kemampuan tes berpikir tingkat tinggi dengan indikator level kognitifnya yang seimbang dan dimensi pengetahuan yang lengkap. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ulangi, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada yang bertanya, selanjutnya kritik dan saran dari mahasiswa pembanding kepada Alfia Meidasuri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk skripsi dari Saudari Resti, yang ingin saya koreksi, yang pertama yaitu judul pada abstrak seharusnya disamakan dengan yang ada di cover. Kemudian untuk cover, logo Unila itu tidak ada oranye, jadi kuning semua. Itu harap diperbaiki. Kemudian pada persembahan, konsistensi untuk menggunakan kata ganti saya, apakah
memakai kata ganti ku atau penulis. Kemudian penulisan pada poin kesimpulan dan saran di daftar isi itu tidak perlu di caps lock. Kemudian penulisan angka halaman di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran itu diluruskan. Kemudian pada daftar lampiran kurang menuliskan halaman yang paling atas. Kemudian masih ada beberapa penggunaan kata depan di awal kalimat, sudah saya tandai. Kemudian masih ada beberapa paragraf yang kurang dari 3 kalimat. Seharusnya satu paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat. Kemudian konsistensi dalam menulis kata dan atau simbol dan pada daftar pustaka maupun pada kutipan. Kemudian ada dapus yang belum dicantumkan tahunnya dan sudah saya tandai. Baik, segitu saja koreksi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kritik dan saran dari mahasiswa pembanding. Selanjutnya kritik dan saran dari pembahas. Kepada Bapak Dr. Andes Tengah Maharta MSI, saya persilakan. Ya, Ibu Pianti. Ya, Pak. Nah, di rumah ini ya? Ya, di rumah. Di kampus apa di rumah? Di rumah, Pak. Ini si Gendut di mana? Di rumah, Halo, Pak. Prof. Hai. Prof Endang. Sehat penengah. Ya. Semoga sehat ya, walau piat ya. Tetap semangat, sehat. Puasa, di tengah-tengah puasa, COVID pula ini. Ya. Benar, ya. Dan sudah khusus untuk skripsi kalau udah dibaca melalui online. Cuma di dalam kesimpulan selalu ada kata menunjukkan. Berdasarkan ini menunjukkan, nah itu kata menunjukkannya diganti ya. Kalau menunjukkan itu berarti subjek. Misalnya saya menunjukkan. Gitu. Nggak bisa gambar berdasarkan data ini, tabel sekian menunjukkan, berarti tabel itu subjek. Nah itu diganti. Begitu juga di kesimpulan tadi, apa itu coba lihat, menunjukkan gitu ya. Nah, sudah banyak dikoreksi di skripsi, sudah satu persatu udah di ini, tapi masih ada juga kelewat kata depan masih di awal, kata sambung, kata tadi temennya itu ya. Nah, itu dibetulin aja. Terus ujiannya ini persiapkan aja materi fisikanya yang bagus. Nanti dikasih soal. Kalau online nanti soalnya kan bisa ditulis kan. Nah, nanti ya yang lain udah bagus kok ya. Udah sering dimarahin ini waktu bimbingan. Iya, dimarahin. Disuruh memperbaiki tidak sedikit ditekan. Kalau nggak mau betulin apa yang disarankan akan mau diperiksa lagi. Akhirnya serius, ya bagus. Ya sudah gitu aja. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Itu aja ya. Terima kasih, Pak Nengah. Ya itu aja Terima dari kasih, Pak Nengah. ya. Dah lanjut. Terima kasih kritik dan saran dari pembahas. Selanjutnya kritik dan saran dari pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Undang Rosidin MPD. Bupi aja, Bupi dulu, Bupi aja dulu. Baik. 2. Selanjutnya kritik dan saran dari pembimbing. Bupi, silakan Bupi. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan, Mbak. Itu perbaikan tidak terlalu urgen sih, tapi nanti akan saya fotokan ke Mbak. Mungkin nanti terutama di kata ini Mbak, di abstrak itu Mbak menuliskan kata diadopsi apa diadaptasi. Sebenarnya itu yang benar mana? Diadaptasi. Atau adaptasi. Kamu ngadopsi siapa Mbak? Diadopsi, Bu. Yang benar yang mana? Diadopsi apa diadaptasi? Diadaptasi. Hah? Diadaptasi. Diadaptasi.
Coba ditanya dulu, Resti itu langsung ngambil soal orang, instrumen orang, atau memperbaiki juga gitu loh. Tanya dulu. Gimana? Memperbaiki soal-soal. Iya, Pak, Berarti memperbaiki. adaptasi itu namanya. Kalau adopsi langsung tanpa ada intervensi dari peneliti. Iya, Nah, Pak. itu adaptasi. Kalau ada revisian, misal kamu ambil di soal orang, kemudian kamu revisi gitu kan, kamu tambahkan sesuatu, itu bisa diadaptasi namanya. Oh iya, Bu. Ya. Tapi kalau bulat-bulat kamu ambil, diadopsi, jadi itu pengertiannya beda nanti. Iya, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, kamu yang kedua mungkin itu nanti bisa dilihat di moto, Mbak itu salah menuliskan surat kayaknya asyarah katanya. Betul nggak? Teliti banget saya ya. Cek di moto nomor 1. Pak Nengah ya, teliti lah. Bukan kurang kerjaan saya Pak Nengah. Iya, bagus. Harus teliti. Jadi generasi penerus, harus lebih hebat. Kebanyakan di rumah nggak ada kerjaan, makanya dibacain satu-satu gitu. Iya, Bu. Di atas sama. Iya apa Mbak? Salah ya? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Saya buka Al-Quran dulu, Bu. Asyar. Iya, Bu. Kesalahan penulisan. Kurang apa? Kurang YSYARH. Oke ya. Kemudian di halaman 31. Ada apa di halaman 31, Mbak? Ada validitas dengan nilai apa Cronbachs. Itu apa itu yang Mbak mau menuliskan di situ apa? Yang ingin disampaikan informasinya apa maksud saya gitu? Itu dari kriteria hasil evaluasi basis instrumen menurut Alikonto untuk penilaian untuk kriteria penilaian hasil uji ahli. Lalu untuk uji validitas software Ministep itu untuk mengukur uji validitas butir soal yang halaman 31 tabel 2 itu yang dimaksudkan validitas uji ahli apa instrumen? Uji ahli, Bu. Yang instrumen yang nilai outfitment score. Iya. Itu kan ada kriterianya ya. Oh, halaman iya, 31. Iya. Ya, di situ ada diperoleh hasil instrumen tes selanjutnya dikategorikan sesuai dengan kriteria. Peroleh hasil uji validasi seharusnya, Bu. Maksud saya ini untuk hasil uji validasi ahli, apa untuk butir soalnya? Untuk butir soal uji ahli. Oke. Nah, di situ udah benar, kalau kamu bilang butir soal. Kok uji ahli sih? Salah lagi kayak butir soal. Butir soal. Waktu uji ahli, loh, Mbak. Bukannya uji ahli, Mbak. Kalau untuk yang bukan uji ahli, itu Bu yang di bawahnya menggunakan kriteria Bond et al. Yang nilai MNSKI-ZSD itu yang bukan untuk uji ahli, itu untuk instrumen tesnya. Yang MNSKI toh, yang ABC ada. Yang kriteria berdasarkan Bond. Kalau yang Arikunto di atas untuk instrumen validasi ahli. Iya, uji validasi ahli. Yang untuk yang saya mau tanya gini Mbak, karena ini belum ada di bagian ininya Mbak, di bagian apa namanya batasan penelitian.
Halo? Kriteria yang dipakai, standar kriteria yang dipakai Mbak itu belum ada di batasan penelitian untuk validasinya. Kriterianya. Halo? Oh iya Bu. Itu belum ada. Nanti Mbak Ya, jadi Ibu. gini. Kriteria saya kriterianya, pada Bu, ya. uji soal produk yang saya buat ini batasannya sampai di sini gitu. Itu belum ada. Jelas? Iya Bu, nanti ditambahkan. Bingung nggak? Bingung apa jelas? Jelas. Itu saya belum lihat. Enggak jelas, Bu. Di Kemudian batasan penelitian. reliabilitasnya. Oke. Reliabilitas. Ya. Nah, reliabilitasnya juga sampai sejauh mana yang Mbak Bu. akan pakai. Itu juga belum ada di batasan penelitian. Batasan penelitian. Iya. Karena kalau sudah dibuat di batasan penelitian. Untuk nilainya ya Bu ya? Iya. Berapa yang akan Anda pakai? Misalnya saya mau pakai yang istimewa gitu. 0,94 lebih dari 0,94 itu janji saya. Berarti si peneliti itu harus bisa mencapai ke sana produknya. Tapi sebaiknya tidak sampai di yang istimewa karena sulit untuk mencapainya. Halo? Iya Bu. Nah, itu belum ini. Kemudian untuk tingkat kesukaran. Jadi untuk yang Anda tulis di sini di halaman 31. Kesesuaian. Hah? Oh ya, tingkat kesesuaian 31 dan 32 itu belum satu pun Anda kemas di dalam batasan penelitian. Atau di sini juga untuk menambah bahan kemenarikan seseorang untuk membaca produk, karena kan ini produk pengembangan instrumen tes. Itu bisa dicantumkan di abstrak, Mbak. Di abstrak, tapi batasannya aja, saya mau reliabilitas saya sampai 0,95. Sekian. Dan validitas saya rentangnya sampai segini. Iya Bu. Kemudian tingkat kesesuaian soal saya, outfit jas standarnya, batasnya lebih dari 2,0 misalnya seperti itu. Itu belum ada di dalam batasan abstraknya, kemudian belum ada di dalam batasannya. Jadi kamu masih bisa bergerak bebas kalau tidak dibatasi gitu. Mestinya kan Anda membatasi diri bahwa saya bisanya sampai di sini, sehingga kan di abstrak kamu menyatakan rendah, kata kamu, betul tidak? Soal instrumen di akhir itu untuk kemampuan kamu menulis rendah gitu loh kemampuannya. Iya tah? Coba cek abstrak. Kembali ke abstrak, ya kan? Di statement akhir kamu menulis rendah, bukan? Iya. Ya. Nah, dalam kategori rendah. Ya, dalam kategori rendah. Jadi orang tidak akan bertanya-tanya kenapa jadi rendah gitu loh. Karena saya punya batasan segini, tapi hasilnya segitu gitu loh, Mbak. Ya. Oh iya Bu. Jadi untuk di abstrak ditambahkan untuk hasil kemampuannya kan juga. Cuman bisa jadi satu kata. Reliabilitas ya, validitas ya, tingkat kesesuaian itu jadi satu kata lah, satu kalimat gitu. Itu belum tergambar. Yang saya baca seperti itu. Kalau hasil dan pembahasan, baik Bu. Ya jelas ya. Oke, kalau pembahasan sudah cukup menurut saya. Sudah cukup menggambarkan. Di bagian pembahasan sudah tidak ada lagi terlihat data kan Mbak? Cek Mbak di pembahasan. Sudah tidak ada bukti, sudah tidak ada data. Jadi tinggal kata-kata kamu semua di situ? Iya, sudah kalimat. Oke, saya rasa cukup Pak Undang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kritik saran dari Ibu Dr. Yanti MPD. Selanjutnya kritik dan saran dari pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Undang Rosidin MPD. Saya persilakan. Oke, baik, Resti. Ya, Pak. Tadi sudah banyak masukan dari mahasiswa pembanding ya dan pembahas juga.
Apanya banyak ke fokus perbaikan di data tulis ya. Memang saya juga melihat di kata depan, di awalan itu masih kurang bagus ya. Coba nanti dicermati lagi ya. Kemudian istilah asing dibuat miring, huruf italik ya. Kalau yang Pak. Di daftar pustaka juga demikian gitu. Tolong yang dimiringkan itu judul apa, skripsi, tesis, jurnal. Yang judulnya biasa, tapi kalau sudah buku itu judulnya yang dimiringkan, judul bukunya ya. Iya, Pak. Nah, terus tolong nanti redaksional saran mungkin diperbaiki. Jadi jangan normatif ya. Jadi harus terkait dengan temuan penelitian Anda, apa yang Anda sarankan ke khalayak pengguna atau pembaca, gitu ya. Jadi jangan begini, diharapkan ada penelitian lain terkait dengan ini. Nah itu kan normatif sekali. Jadi harusnya dengan temuan Anda penelitian mengembangkan instrumen itu, apa yang Anda sarankan dengan instrumen yang dikembangkan Anda, yang sudah jelas-jelas memiliki kualitas yang baik, gitu kan, parameter terpenuhi. Gitu. Nah itu ya. Nah kemudian kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Ya, coba menjawab enggak terhadap rumusan masalah. Nah itu kesimpulan kata kuncinya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya ada 4, ada 3 ya sesuaikan jumlahnya. Apa yang ditanyakan rumusan masalah dijawab dalam kesimpulan gitu ya. Jadi tolong itu yang perlu diperbaiki ya. Kemudian Anda kan membuat produk kan? Iya, Pak. Ya. Nah, produknya ditunjukkan ya. Mana produk yang Anda kembangkan itu? Di lampiran, Pak. Iya, nanti kan harus ada itu di halaman belakang ada tim penyusunnya ya, kemudian cover depannya ditulis yang bagus gitu kan, karena nanti saya akan saya hakikan itu sama dengan si punya Alfia. Jadi dicetak khusus ya kalau misalnya dicetak. Gitu, jangan bagian dari lampiran ya. Oh, seperti jadi dibedakan gitu ya, Pak. Iya, berapa banyak halaman coba itu dibuatnya lampirannya? Lampiran semuanya atau hanya produk? Produknya. Produknya dari sebentar, Pak. Ada 40 halaman nggak? Pastinya tidak, Pak. Dari kisi-kisi atau dari hanya soal dan kunci jawaban? Dari kisi-kisinya, dari kisi-kisi, instrumennya, rubriknya. Ada, Pak, ada 40-an. Nah, kan itu udah cukup satu produk, begitu loh. Iya. Jadi kita akan hakikan, gitu, ya. Iya, Pak. Terus artikel sudah dibuat, artikelnya? Belum, Pak. Tapi sudah saya arahkan kan? Belum. Belum. Oke. Maksud saya nanti saya kasihkan template-nya, dibuat artikelnya, ya. Iya, Pak. Jadi, dimasukkan Bu Pianti, masukkan saya, Panengah. Jadi harus siap. Walaupun nanti itu bukan menjadi syarat Anda ya. Anda syaratnya hanya artikel itu mungkin hanya di-upload, tidak usah bahwa itu terbit dalam macam itu nggak perlu gitu kan. Iya, Pak. Itu bukan syarat lagi ya. Iya. Jadi saya sebagai yang memiliki payung penelitian ini, tetap bagi saya dan Bu Pianti harus jadi produk yang berupa jurnal publikasi gitu ya. Iya, Pak. Jadi nanti Anda buat ya artikelnya ya. Nanti baik, Pak. Pianti saya. Segera. Oke, saya kira Panengah, terima kasih Panengah masukannya, tolong diperbaiki betul ya, Resti. Jangan lama-lama perbaikannya. Oke, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Nilainya lihat mana? Nilainya gimana nilainya? Panengah, kirim ke WA saya Panengah. Nilainya. Nah, jadi nilainya dipoto. Langsung aja ya hasil ya. Langsung dikirim ke saya. Oh. Nanti kita buat ya. Dibuat begini. Nanti dipoto aja Panengah, saya kirim. Ya.
dikirim, dipoto. Jadi pandangan buat nilai ini bisa di-scan atau dipoto, dikirim. Oh, nilai akhirnya aja dulu lah ya. Ya, baik, baik. Oke, makasih. Silakan moderator. Terima kasih kritik dan saran dari Bapak Dr. Undang Rosidin MPD. Baiklah, sekian seminar hasil pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.